Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Siang, Pak. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita memulai proses pembelajaran hari ini. Saya persilakan ketua kelas untuk memimpin doa teman-teman. Silakan ketua kelas. Duduk siap, gerak. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya ketua kelas. Oke, apa ada yang tidak hadir hari ini ketua kelas? Hadir semua, Pak. Hadir semua? Ya, Pak. Oke, bagus sekali. Oke, anak-anak sekalian, ketika proses pembelajaran berlangsung hari ini, Pak Guru mengharapkan kalian memperhatikan proses pembelajaran supaya ada ilmu yang kalian dapatkan, ada manfaat yang bisa kamu dapatkan dari proses pembelajaran hari ini. Di samping itu juga bisa menambah wawasan dan pengetahuan kamu ketika kamu perhatikan. Di minggu kemarin kita sudah membahas tentang materi apa? Ada yang masih ingat? Siapa? Ya, silakan Anda. Tentang teks, slogan, iklan, dan poster. Oke, bagus sekali. Jadi kemarin kita bahas tentang teks iklan, slogan, dan poster. Materinya itu tentang apa? Ada yang masih ingat? Ya, Pak. Ya, silakan Hadir. Menjelaskan tentang iklan yang ditonton di televisi, tentang iklan sampo. Ya, menjelaskan tentang iklan yang sudah kamu nonton, tentang iklan sampo. Bagus sekali. Selain iklan sampo, apa lagi yang kamu nonton kemarin? Saya, Pak, Ya, silakan. tentang iklan bedak Korda yang bikin glowing, Pak. Iya, bagus sekali. Berapa sulit Dora ini? Ya. Kalau kemarin kita membahas tentang teks iklan, slogan, dan poster, hari ini juga kita akan membahas tentang teks. Hanya bedanya hari ini kita tetap bahas tentang iklan. Kita akan bahas tentang teks eksposisi. Oke. Hari ini kita akan membahas tentang materi meneliti dan struktur teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer dari koran majalah yang diperdengarkan atau dibaca dengan indikator menganalisis struktur teks eksposisi dengan tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran menelaah struktur teks eksposisi, peserta didik diharapkan mampu menganalisis struktur teks eksposisi. Yang pernah dengar atau mungkin sudah pernah mempelajari, kan kemarin sudah Pak Guru sampaikan kita hari ini belajar tentang teks eksposisi. Mungkin ketika kamu pulang di rumah sudah ada yang mungkin sudah ada yang mencari tahu tentang teks eksposisi itu tentang teks eksposisi itu apa? Ada yang mengerti? Saya, Pak. Oke, silakan. Teks persoalan yang disampaikan kepada pembaca yang diikuti oleh gambar. Oke. Teks persoalan yang diikuti oleh gambar ya. Iya. Oke, bagus sekali. Oke, ada yang lain selain jawaban dari Pak? Saya, Pak. Ya, silakan. Masalah yang terjadi dalam kehidupan nyata. Masalah yang terjadi dalam kehidupan nyata. Iya, bagus sekali. Jadi dari dua jawaban teman kami itu sebenarnya seperti dua orang ini belajar ya. Ketika kemarin saya sampaikan materi selanjutnya, ternyata pas pulang alhamdulillah sudah yang pelajari. Jadi teks eksposisi itu adalah teks yang berisi persoalan atau masalah yang disampaikan kepada pembaca atau khalayak agar ketika membaca tentang teks eksposisi, membaca tentang materi itu, maka pembaca mendapatkan sebuah manfaat atau mendapatkan pengetahuan dari membaca teks eksposisi. Sekarang perhatikan, Pak Guru akan menayangkan sebuah video, nanti kalian perhatikan. Nanti setelah kita perhatikan video ini, kita akan menentukan apakah ini masuk kategori teks eksposisi atau tidak. Cerita ini mengisahkan tentang kehidupan tiga orang sahabat, yaitu Danu, Tommy, dan Zahra yang tumbuh dewasa. Hari ini kita belajar di mana? Di rumah kamu aja, Nu. Oke deh. Besok jangan lupa kita ke laboratorium loh. Jam 2 ya. Memasuki tingkat sekolah menengah, Tommy dan Zahra selalu berprestasi di kelasnya. Tetapi prestasi Danu tidak seperti kedua temannya. Hai coy, apa kabar nih? Baik, friend. Coba ini.
Wah, makasih coy. Dari video yang ditampilkan tadi, apakah video tersebut termasuk ke dalam teks eksposisi? Ya Pak, Ya, silakan Nabil. tentang masalah narkoba Pak. Iya, termasuk ke teks eksposisi narkoba ini atau tidak? Termaksud. Termasuk, oke, bagus sekali ya. Jadi contoh tersebut, contoh video tersebut itu masuk dalam kategori teks eksposisi. Mungkin Nabil bisa menjelaskan kenapa bisa disebut dengan teks eksposisi? Karena apa nih? Karena ada pembuka, Heeh. ada pengisi, dan ada penutup Pak. Oke, ada katanya ada pembuka, ada isi, oke, ada penutup. Ya betul sekali ya, bagus sekali Nabil. Jadi kata Nabil, video tadi termasuk ke dalam teks eksposisi karena katanya ada pembuka, ada penutup, ada isi. Ya, teks eksposisi. Kenapa? Karena di dalam video tadi ada sebuah ada masalah. Oke, kan tadi dibahas tentang narkoba. Ya, apakah dari tiga pemeran tadi, tiga tokoh tadi memerankan tentang bahaya narkoba, apakah narkoba ini berdampak buruk bagi penggunanya atau tidak? Saya Pak, Ya, silakan. tidak boleh mendekati apalagi menggunakan narkoba. Iya, beri aplaus dulu. Ya, jadi betul sekali ya. Betul sekali. Jadi dalam video tadi itu memberitahu kepada kita untuk tidak boleh mendekati, apalagi sampai menggunakan narkoba. Karena kata temanmu tadi, karena narkoba itu dapat merusak masa depan dan juga menyebabkan apa tadi? Kematian. Iya, dan menyebabkan kematian. Bisa-bisa hilang kamu punya nyawa kalau kamu pakai narkoba. Jadi tidak boleh pakai narkoba. Katakan tidak pada narkoba. Iya, bagus sekali. Oke, karena alhamdulillah kamu sudah mulai mengerti. Sekarang di dalam teks eksposisi itu terdapat struktur teks eksposisi, di mana struktur itu bagian teks eksposisi terbagi atas tiga. Ada tesis, argumentasi, kemudian ada penegasan ulang ya. Pak Guru agak ragu-ragu ini. Jadi tesis ini mungkin hampir sama dengan yang dibilang Nabil tadi. Dibilang Nabil ada pembuka ya. Itu tesis bisa kita andaikan sebagai pembuka. Kemudian argumentasi itu bisa kita biasa disebut dengan isi. Kemudian penegasan ulang itu biasa disebut dengan ya, biasa disebut dengan penutup. Jadi perhatikan ya, tesis itu adalah bagian awal atau pembuka. Di dalam pembuka itu terdapat gagasan utama atau dalam bahasa Indonesia bisa disebut dengan tema. Inti dari pokok pembicaraan itu berada di tesis, ya, berada di gagasan utama. Sedangkan untuk argumentasi yang disebut dengan isi yang dibilang teman tadi, bagus sekali. Di isi itu adalah penjelasan dari gagasan utama tadi, penjelasan dari tesis tadi itu ada penjelasannya di argumentasi. Ada pendapatnya yang dikemukakan untuk menjelaskan tentang tesis tadi. Kemudian di penegasan ulang atau di yang disebut teman juga ada. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Saya Pak, Ya, silakan. apakah tesis sama dengan judul? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Ada yang bisa jawab, apakah tesis sama dengan judul? Sama atau tidak? Sama atau tidak? Tidak. Tidak ya? Oke, tidak. Bisa jelaskan? Bisa jelaskan? Ya Pak. Tidak, oke. Kalau tidak bisa dijelaskan, tapi jawaban pertamanya memang alhamdulillah sudah benar ya. Jadi tesis dan judul itu adalah dua hal yang berbeda. Ya, kalau tesis itu biasa disebut dengan gagasan utama, di mana gagasan utama itu disebut dengan tema. Sedangkan judul itu juga berbeda dengan tema, berbeda dengan tesis. Kalau judul itu berada di atas kerangan atau dia dinamakan dari kepala karangan. Ya, belum tentu mewakili keseluruhan dari sebuah cerita. Tetapi kalau tesis atau gagasan utama itu adalah pokok persoalan atau gagasan utama atau inti dari pembicaraan itu ada di tesis atau di gagasan utama. Jadi berbeda ya, tema tesis dan judul itu berbeda. Kalau kamu sudah mengerti, maka sekarang kita akan mengerjakan lembar kerja peserta didik. Kita akan mengerjakan LKPD, di mana dalam mengerjakan LKPD ini kita akan mengerjakan tentang struktur teks eksposisi. Jadi nanti ada bahan bacaan yang akan diberikan.
kamu akan menentukan tentang tesis, argumentasi dan penegasan ulang yang ada di dalam teks LKP. Tetapi teksnya itu sudah berbeda, sudah bukan video lagi ya. Sebelum kita mengerjakan LKPD ini, terlebih dahulu kita akan membentuk kelompok. Kalian akan dibentuk dalam 5 kelompok. Karena jumlah kita ada 20 orang ya satu kelas? Ya, ada 20 orang. Maka kita akan bentuk 5 kelompok. Nah, kita akan bentuk 5 kelompok. Dalam satu kelompok terdiri atas 4 orang ya. Ada 4 orang. Kita akan bagi kelompok berdasarkan jenis bunga. Laki, Mawar. matahari, Kamboja, Lading, Nuan, matahari, Puja, Anggrek, Lati, Mawar, matahari. Silakan dijawab pertanyaannya. Nanti tulis di buku catatannya. Silakan di buku catatannya ditulis. Ini bagi-bagi siapa yang jawab pertanyaan ini. Terus ada ini. Bagi saja bagi-bagi. Apakah pertanyaan satu yang jawab ini, pertanyaan dua ini, atau tiga ini, atau pertanyaan ini? Ya, bisa. Silakan ditulis di buku catatannya ya. Saya mau bacakan di depan. Kalau ada yang mengerti nanti tanyakan ya. Sudah selesai semua? Sudah. Oke. Kalau begitu silakan masing-masing perwakilan kelompok akan menampilkan hasil diskusinya di depan. Kemudian kelompok lain menanggapi penampilan dari kelompok yang tampil. Bisa dimengerti? Bisa. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Oke, kelompok lain silakan perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 1. Oke, silakan kelompok 2. Ada tanggapan dari kelompok lain? Oke, silakan kelompok lain. Oke, silakan. Oke, pada saat membaca Kata-kata. apa lagi? Konsep. Oke, sama ya. Pada untuk penampilan selanjutnya bisa diperbaiki ya. Secara keseluruhan sudah bagus. Beri aplaus untuk dengan berakhirnya penampilan dari kelompok 1 dan kelompok 5 dari 1, 2, 3 dan 4. Jadi penampilannya alhamdulillah semuanya sudah bagus. Hanya ada beberapa kelompok tadi yang ketika tampil ditanggapi itu bisa menjadikan bahan perbaikan ketika untuk pertemuan selanjutnya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, ada yang bisa menyebutkan hari ini kita belajar tentang materi apa? Tentang apa? Silakan mereka. Eksposisi. Teks eksposisi. Dalam teks eksposisi ilmu apa saja yang kamu pelajari dari dalam teks eksposisi tadi? Yang ada 3 tadi itu apa? Yang ada 3. Yang baru kamu bacakan tadi apa? Ada tesis, apa lagi? Ada argumentasi, penegasan ulang ya, ingat itu ya. Jadi ada 3 yang kamu pelajari hari ini. Ada struktur kita mempelajari teks eksposisi, kemudian ada di dalam teks eksposisi ada struktur, ada yang namanya tesis, argumentasi dan penegasan ulang. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini ada pertanyaan? Tidak ada ya? Oke. Untuk pembelajaran hari ini Pak Guru yang cukup. Untuk insya Allah untuk pembelajaran selanjutnya kita juga akan membahas tentang teks. Kalau kemarin kita bahas tentang teks iklan, berita, kita membahas tentang teks iklan, slogan dan poster. Hari ini kita membahas tentang teks eksposisi. Insya Allah untuk pertemuan selanjutnya kita juga akan membahas masalah teks, tapi berbeda dengan teks hari ini. Yang akan kita bahas pertemuan selanjutnya adalah teks berita. Ya. Pandemi saat ini di masa COVID-19, kalian harus tetap menjaga kesehatan dengan cara memakai masker. Cukup untuk pertemuan hari ini. Silakan ketua kelas pimpin doa sebelum kita pulang. Silakan. Duduk siap, gerak. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Rasa cukup, sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Pak Guru akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.